Timulian Allah mga pangbawa ay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala aidan innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanallazi bihadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, Bapak, Abang, adik, saudara-saudara, sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sampai tiada lagi kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri banyak kenikmatan. Kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba bukan kenikmatan harta, pangkat, jabatan, bebas atau di dalam tidak. Tapi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba, bagaimana hamba ini selalu mentaati perintah Allah dalam situasi dan keadaan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba bukan karena pangkat dan jabatan pun. Tapi sejauh mana seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi bagaimanapun, keadaan bagaimanapun, kalau dalam kehidupannya ada mentaati perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah SAW, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Bukankah orang di luar itu mulia? Tidak. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada suatu majelis. Nampak zahir manusia, dipandang manusia dihina, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala inilah majelis yang mulia. Banyak orang buat majelis di luar, tapi majelis tidak pernah mengagungkan Allah dan bersalawat pada baginda, maka majelis sia-sia di sisi Allah. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersalawat kita pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat Rasulullah SAW berkenan memberi syafaat kepada kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita di dunia ini bukan untuk sekedar main-main, bukan sekedar untuk mencari harta, pangkat, kesenangan, kenikmatan dunia, tidak. Tetapi bagaimana kehidupan kita diciptakan Allah selalu ingat taat akan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Sudah menjadi suatu keputusan Allah. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara agama. Bukan perkara pangkat dan jabatan, tidak. Tapi perkara agama. Siapapun dia, mau dia orang luar di luar sana, maupun orang di tahanan sendiri, mau dia orang kota, orang desa, mau pejabat maupun rakyat, kalau dalam kehidupannya ada amal agama secara baginda Rasulullah SAW, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Tidak memungkinkan. Orang di luar sana nampaknya zahirnya senang, tapi kalau dalam kehidupan tidak ada amal agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri hukuman kita di dunia ini, mudah-mudahan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak beri hukuman kita. Amin. Ini suatu tarbiyah, ujian, azab. Dikatakan azab, ulama katakan azab. Tapi bersyukur azab Allah Subhanahu wa taala akan beri ketika hidup di dunia. Ketika di dunia kita diberi azab, kita masih bisa bertobat kepada Allah. Tetapi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala diberi azab, maka kita tidak bisa apa-apa. Bersyukur kita. Maka itu adalah dari yang Allah Subhanahu wa taala. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hambanya selalu mentaati perintah Allah. Bukan sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba memberi harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, tidak. Tidak ada sedikit pun Allah letakkan kebahagiaan dalam harta. Kalau harta mendatangkan kebahagiaan, mungkin orang laknatullah alaihi lebih bahagia daripada umat sekarang ini, Pak. Tidak ada tandingan harta kekayaan melebihi kekayaan Qarun laknatullah alaihi. Tetapi kehidupannya tidak ada taat pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dengan harta dia sendiri.
Tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala letakkan pangkat dan jabatan mendatangkan kebahagiaan, tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan, maka Fir'aun laknatullah alaihi lebih bahagia daripada umat saat sekarang, Pak. Siapa tak kenal dengan Fir'aun? Seluruh dunia ini kerajaannya. Bahkan siapapun yang berani menentang dari peraturannya, maka Fir'aun akan bunuh dia. Ya Allah. Tidak ada satu pun manusia yang berani menentang dari peraturan Fir'aun laknatullah alaihi. Tetapi kehidupannya tidak ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, bahkan mayatnya, muminya sampai hari kiamat. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan kita ada amal agama sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW, kita sama-sama mengetahui Bilal radhiyallahu anhu, satu orang sahabat budak. Dikatakan ulama diri dia sendiri tidak punya apa-apa, harta dia tidak punya, bahkan diri dia sendiri tidak punya apa-apa, tapi kehidupannya yakin amal agama, yakin kepada Allah dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika dia bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika itu dia ditindih, diletakkan di atas bara api. Satu orang sahabat diletakkan di atas bara api, maka diseret. Kami diseret, Pak. Ketika diseretnya, maka api bara api itu padam bara api itu dengan lemak-lemak badannya, Pak. Inilah perjuangan para sahabat untuk bagaimana hidup dalam mentaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu dari yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bisa duduk di sini, Pak, Masya Allah. Lalu kita selalu bersyukur, selalu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasi bagaimanapun, selalu hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Selalu hadirkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan satu orang hamba, Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan satu orang hamba, dan seluruh manusia ingin memuliakannya, maka tetap hina di sisi Allah. Begitu sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan satu orang hamba saja, tetapi seluruh manusia menghinakannya, mencacinya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap muliakan seorang hamba itu. Mudah-mudahan hari ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara di sini, Allah Subhanahu wa taala muliakan kelak di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah, kemuliaan bukan terletak di dunia saja, Pak. Tapi kemuliaan kita nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah dan sunnah Nabi, maka sejauh itu juga Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di dunia sementara hingga di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, suatu kisah ada satu orang sahabat. Ketika itu berkumpul dengan para sahabat lain, maka datanglah panggilan Rasulullah SAW untuk menyampaikan mendakwakan agama ke penjuru dunia. Maka satu orang sahabat anak muda ini datang ingin ikut. Maka Rasulullah SAW katakan, apakah kamu mempunyai orang tua? Maka anak muda ini menjawab, aku masih mempunyai seorang ibu ya Rasulullah. Maka pulanglah engkau. Maka seorang anak muda ini pulang dengan segera. Ketika dia pulang, berjumpa dengan ibunya di rumah, maka ibunya paham seruan untuk menyebarkan ini agama. Maka sang ibunya mempersiapkan bekal untuk anaknya menyampaikan kalimat Allah ke seluruh dunia. Ketika itu orang tuanya menyampaikan, wahai anakku, maka kejar, hampiri, cepat engkau datangi pasukan-pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam perjalanan, maka sang anak muda ini terjadilah perperangan. Satu anak muda ini ditahan oleh satu orang kafir. Maka sang anak muda ini ditahan, disandra. Datang satu panglima orang kafir mengatakan, wahai anak muda, engkau tinggalkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, engkau tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad, kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Maka sang anak muda mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan apa yang dibawa oleh agama oleh Muhammad SAW. Maka singkat cerita, sang panglima kafir pun mengambil sebelah pedang dan menebas tangan sang anak muda kiri dan kanan dengan pertanyaan sama, dengan ancaman yang lebih tinggi. Maka sang panglima memberi pertanyaan, baik, tinggalkanlah anak muda agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka anak muda tetap memberi jawaban yang sama, aku sedikit pun tidak akan ragu dan aku tetap akan terus yang dibawa oleh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita, sang panglima pun mengambil pedang lagi menebas kaki sang anak muda kiri dan kanan. Tangan telah terputus kiri dan kanan, Pak. Kaki telah terputus kiri dan kanan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih beri nyawa. Allah Subhanahu wa taala masih beri kehidupan pada sang anak muda ini.
kecintaannya kepada Allah, kecintaannya pada baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, maka Panglima Kapten ini mengatakan, wahai anak muda, kau tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad